Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pagi ini saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, anugerah Tuhan melimpah-limpah atas hidup kita. Pemeliharaan Tuhan nyata untuk hidup kita. Dan saya percaya semua kita akan bangun dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Oleh sebab itu patut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Dia sediakan kepada kita, jasmani maupun rohani. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melangkah di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya mengajak mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 2. Mazmur pasal 26 ayat 2. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah hati batinku dan hatiku. Mazmur pasal 26 ayat 2. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kesaksian yang berkenan kepada Allah bertujuan untuk memuliakan namanya dan bukan berisi cerita isapan jempol untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang bersaksi atau menceritakan pengalaman yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan adalah penting. Sebab dengan demikian kita dapat memuliakan Tuhan yang telah berbuat baik di dalam kehidupan kita. Namun, tidak semua kesaksian benar-benar merupakan kesaksian yang sejati.
Itulah kesaksian yang berisi kisah yang dibuat-buat alias isapan jempol belaka. Sebaliknya dari memuliakan Tuhan, orang yang melakukannya bermaksud agar ia dikagumi orang lain. Dan dengan demikian ia akan memperoleh keuntungan bagi dirinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengenai kesaksian yang palsu ini di dalam suratnya yaitu 2 Petrus pasal 2, Rasul Petrus menulis tentang guru-guru palsu yang menyampaikan pengajaran-pengajaran sesat di dalam jemaat. Untuk itu mereka berupaya memukau para pendengarnya dengan cerita-cerita isapan jempol. Bahkan seringkali memutar balik firman Tuhan, menggeserkan firman Tuhan. Satu kata diputar, dibalik, sehingga kelihatannya benar-benar bahwa itu dari Tuhan. Itulah kesaksian-kesaksian yang palsu atau yang tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Di balik semuanya itu, mereka di dalam keserakahannya berusaha mencari untung dari jemaat. Namun tidaklah demikian dengan kesaksian yang sejati. Kesaksian yang berkenan kepada Allah bertujuan untuk memuliakan nama Allah dan bukan berisi cerita isapan jempol untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentu Bapak Ibu mengerti maksud tujuan daripada firman Tuhan pagi hari ini. Setiap kita akan mengalami pertumbuhan iman, salah satunya adalah bersaksi. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus sadari, kesaksian yang kita sampaikan adalah kesaksian yang murni, yang benar-benar kita alami, yang benar-benar kita hadapi dan menolong kita bagaimana dari kesaksian kita justru nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seandainya kalau hari ini saudara masih suka bersaksi tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang kelihatannya untuk memuliakan Tuhan, tetapi ternyata hanya untuk kepentingan diri sendiri, saya mau katakan kekasih Kristus, marilah kita bertobat. Kita harus meninggalkan sistem kita yang salah itu. Kita harus kembali kepada sistem kerajaan Allah. Kita hidup yang berkenan, hidup yang melakukan kehendak Allah, bukan kehendak diri kita sendiri. Sehingga setiap kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan berkenan, mempermuliakan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau layak untuk dipuji dan kebaikan-Mu harus diceritakan kepada semua orang. Karena kemurahan-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Dan semua orang perlu mengenal betapa limpahnya anugerah-Mu itu. Tolonglah diri kami untuk dapat menjadi saksi-Mu yang menceritakan kebaikan-Mu dengan jujur dan tidak untuk mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Sebaliknya dari menceritakan dongeng isapan jempol, kami membagikan kebenaran tentang betapa besar kasih dan kuasa-Mu. Sebaliknya dari mencuri kemuliaan-Mu bagi diri kami sendiri, kami mengagungkan nama-Mu melalui kesaksian dan perilaku hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sebagaimana Engkau telah menyertai hidup kami sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Kami memohon penyertaan-Mu
atas hidup kami sepanjang hari ini juga. Sebagaimana Engkau telah menuntun hidup kami di waktu yang lalu, kami mohon tuntunan bagi diri kami di jalan-Mu yang benar. Teguhkanlah hati kami dalam menghadapi semua tantangan dan kesukaran, serta lindungilah diri kami daripada semua yang jahat. Tuhan, tolong kami untuk tetap memiliki hati dan pikiran-Mu yang benar, supaya kami sungguh mempermuliakan Engkau. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan, dan pakailah diri kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus Kristus, pagi ini hamba terus berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, pimpin mereka, bawa mereka dalam kebenaran setiap saat ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu ya Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka. Tuhan, bawa kami hidup taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, bawa kami untuk kembali melakukan apa yang Engkau mau, supaya nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Hamba ucap syukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, beri kesehatan yang terbaik bagi seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Tuhan, berkati kami jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga terus berdoa bagi para pemimpin bangsa negara kami, tanah Papua spesial dan kota Manokwari. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu, Bapak Presiden dan jajarannya, Bapak Gubernur dan jajarannya, Bapak Bupati dan jajarannya, Bapak Wali Kota dan jajarannya, semua para aparat TNI Polri yang Tuhan percayakan. Hamba mohon berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan tangan-Mu yang perkasa menuntun mereka. Sebab kalau bukan Tuhan yang menolong, maka semuanya sia-sia. Oleh sebab itu kami membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kepemimpinan para hamba-hamba-Mu ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan kehendak-Mu, bukan kehendak mereka. Mereka akan memimpin dengan menyenangkan hati-Mu ya Allah, bukan untuk kepentingan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk seluruh para pemimpin rumah tangga, bagi para suami-suami, bapak-bapak yang Tuhan telah berikan otoritas kepada mereka, supaya mereka juga boleh berdiri sebagaimana mestinya. Mereka boleh berdiri sebagai seorang raja, seorang imam, dan seorang nabi yang bertanggung jawab penuh atas istri dan atas kehidupan anak-anak mereka. Mereka boleh menuntun keluarga rumah tangga mereka di dalam takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah otoritas yang dipercayakan kepada para pemimpin rumah tangga itu berfungsi sebagaimana mestinya. Tuhan berkati istri-istri mereka sebagai istri penolong yang senantiasa menolong berdasarkan firman Tuhan. Bukan menjadi istri yang merongrong, tetapi menjadi istri yang menolong berdasarkan firman Tuhan, bukan kehendak pribadi mereka sendiri. Sehingga rumah tangga ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba juga terus berdoa bagi tim medis COVID-19, para dokter, ya Tuhan, semua hamba-hamba yang melayani. Hamba tetap mohon Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin, mereka boleh melayani dengan sungguh hati, segenap hati, bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Tuhan, lindungi pribadi mereka juga, lindungi keluarga-keluarga mereka, dan setiap orang yang dilayani
Hamba percaya Tuhan kalau ada yang sakit, kuasa darah anak domba Allah turun bagi mereka. Kesembuhan turun bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan hamba di dalam kegiatan pagi ini. Hamba berdoa untuk Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati rumah tangganya, suaminya, anak-anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan yang mereka kerjakan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, hamba percaya Tuhan turut campur tangan sehingga semua mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ya Tuhan, anak-anak mereka yang akan memasuki kelas baru, Tuhan berkati, Tuhan tolong sehingga semuanya akan berjalan sesuai rencana. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berikan damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga ini agar mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Ronald Peters ke dalam tangan-Mu. Bapak berkati pribadi daripada hamba-Mu Pak Ronald untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa keluar dari mulut bibirnya untuk mempermuliakan Engkau. Dia boleh berdiri menjadi saksi yang benar sehingga nama Tuhan disanjung tinggi. Tuhan tolong dia, lengkapi dia, dan pakai hidupnya terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, dimanapun dia berada, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan-pekerjaan, bahkan teristimewa berkati pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia boleh menjadi saksi teristimewa bagi lingkungannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati Ibu Ros Tuarisa Wairata. Tuhan tolong Ibu Ros untuk tetap hidup berkenan kepadamu, hidup di dalam kehendak rencanamu, menundukkan diri kepada firman-Mu, taat dan setia kepada perintah-Mu ya Allah. Tuhan beri kekuatan, keberanian kepadanya untuk berani melepaskan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Untuk meninggalkan pola cara hidup yang lama dan masuk di dalam hidup yang baru bersama dengan Engkau dalam tuntunan Engkau senantiasa. Sehingga hidup daripada Ibu Ros senantiasa mempermuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan lindungi dan pelihara. Tuhan berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya senantiasa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan sediakan yang terbaik bagi Ibu Ros Tuarisa Wairata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ishak Halatu dan keluarganya. Hamba percaya Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau pakai luar biasa di dalam pemerintahan masa kepemimpinan beliau, dan hari ini pun ide-ide yang beliau punya masih dibutuhkan. Oleh sebab itu Tuhan berkati. Tuhan berkati. Biarlah hamba-Mu ini terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati pribadinya untuk tetap taat dan setia kepada firman Tuhan. Tuhan berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri dan anak-anak. Tuhan senantiasa nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Berikan kesehatan yang terbaik kepada beliau. Supaya lewat kesehatan ini, beliau, istri dan anak-anak boleh bersyukur senantiasa kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak rencana-Mu tetap terlaksana dari kehidupan beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba juga berdoa untuk Ibu Leni Patandean. Ya Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan memberkati Ibu Leni Patandean senantiasa, dan Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan kesehatannya kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Ibu Leni boleh taat setia kepada Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdiri menyatakan kebenaran firman-Mu
teristimewa di dalam pekerjaan sebagai seorang guru, boleh menjadi berkat bagi anak-anak didiknya. Ya Tuhan, berkati Ibu Leni dengan kekuatan kesehatan terbaik, berkati bayinya dalam pertumbuhan, sehingga bayi ini Marcelo boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati suaminya dan berkati kedua anaknya ini ya Allah. Di dalam nama Yesus, pekerjaan yang mereka kerjakan dan semua pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan sekuat tenaga mereka seperti untuk Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Hamba juga berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati kehidupannya. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat, saluran berkat bagi anak cucunya dan bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada beliau dan senantiasa mempermuliakan Engkau dari kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan kepada Ibu Yolatan dan keluarganya. Hamba juga berdoa memberkati Ibu Melan Makalau, di mana pada hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya di dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini memberikan hikmat kepada Ibu Melan untuk semakin mengasihi Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan biarlah kehidupannya senantiasa mempermuliakan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah dia semakin bijaksana untuk boleh menghitung hari-hari yang ada di depannya, sehingga hidupnya sungguh bersandar sepenuh kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pribadinya senantiasa mempermuliakan Engkau dan pribadinya boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Tuhan berkati pribadinya, berkati anaknya, berkati apa yang dikerjakannya, dan Tuhan berkati pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hambamu, Bapak Jufri berdoa, Tuhan memberkati hambamu ini. Tuhan pakai lebih heran lagi di dalam semua tugas-tugas pelayanan. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, bahkan kehidupan pelayanannya. Nama Tuhan disanjung tinggi, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan yang terus memperlengkapi segala kebutuhan mereka, jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa, kasih Kristus melimpah atas hambamu Pak Jufri Badoa dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba ucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetap hamba percaya Bapak bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah itu terjadi tergenapi bagi semua yang mendengar, yang langsung maupun yang akan menonton kembali. Tuhan memberkati kami semua, bahwa kami hidup menjadi kesaksian yang benar, bukan untuk kepentingan pribadi kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Hamba ucap syukur ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ada Ibu Luciana Kasih Haryanti. Tuhan juga memberkati Ibu, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan dan pelayanan. Tuhan senantiasa ada bersama dengan Ibu Luciana. Kita akan berjumpa pada besok hari. Ingat, kesaksian-kesaksian yang kita buat bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan, tapi hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita senantiasa. Shalom, salam MDC.